Nah, jadi teman-teman sekalian, kita kembali ke kepemimpinan tadi. Sekarang ini mau tidak mau kita akan mengalami dan akan terus mengalami satu cara untuk bermasyarakat, bernegara, memilih pemimpin dengan cara modern yang kita sebut demokrasi. Kemudian ada pilpres, pileg, pilkada dan seterusnya. Dan 2-3 hari lagi kita petang dino meneh, telung dino meneh. Ya, 4 hari lagi. Sehingga tadi siapa di antara Anda sekarang, Pak Muzamil, kita coba, Van, tetap maju gini, Van. Ayo mikrofonnya, Van. Coba sekarang kita simulasi kepada Anda. Uang kepingin jadi pemimpin itu janjane ya apa sih? Aku kepingin jadi bupati, aku kepingin jadi gubernur, aku kepingin jadi presiden. Kemudian dia melamar atau meminta untuk menjadi pimpin. Itu janjane menurut sampean ya apa aku njaluk? Njaluk Van sampean di moderatori. Oke. Coba Mas, saya minta 3 pendapat paling tidak. Piye to jarane ngono-ngono kuwi menurut sampean? Ayo Mas. Kalau tidak saya mohonnya di depan. Ayo 3 orang. Ngantuk tadi apa ini? Yang mainnya kok gak semangat. Ayo 3 orang boleh. Yang maju Mas. Tuh, longgo. Oke Mas, ya maju satu. Ya, oke, monggo sini. Yang lain satu lagi. Menurut sampean apa? Menurut sampean pribadi, kira-kira ya apa nek ngono iku gitu ya. Terserah Anda mau pakai wacana perasaanmu dan logikamu, atau mau pakai dalil, atau pakai hadis Quran, atau pakai wacana-wacana apapun yang lain. Tapi pokoknya jajal ya apa nek menurut sampean. Sini aja enggak feedback ya. Satu dulu ya. Oke, sama mulai dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi dari Mojokerto. Nggih. Pemimpin itu kalau menurut saya yang bisa meraba dan tahu ngelakoni soro. Dalam arti begini, kita kan pernah dipimpin oleh orang-orang yang dulunya pernah dipenjara, terus setelah mimpin berhasil. Tapi sekarang kebalik, memimpin dulu baru dipenjara. Intinya itu pemimpin itu kudu ngrasakne rakyatnya kok ngene, sorone urip kok ngene, ben ketika memimpin enggak macam-macam seperti itu. Kan sekarang kebalikannya kan memimpin dhisik lagi dipenjara. Artinya kan wis salah. Ternuwun. Oke. Pendapatnya benar, cuman yang dimaksud bukan itu, Dek. Oh. Yang kita maksud itu gini loh. Uang iku njaluk dadi pemimpin iku menurut kon apik tagak, bener tagak, enak tagak. Bahwa pemimpin kudu ngene-ngene itu kan teori tentang pemimpin. Sing tak takokno iku nek wong njaluk dadi pemimpin, mengajukan diri dadi pemimpin iku ya apa menurut sampean? Oleh tagak, pantes tagak, izin tagak ngono lho karepku. Kalau menurut itu ya akeh gak pantes ya, Cak. Banun. Abot sanggane sebenarnya untuk mengajukan jadi pemimpin itu susah. Jadi awakmu gak mungkin maju nyalon lurah atau apa enggak? Jane ya enggak berani, tapi kalau memang rakyatnya kalau rakyat minta itu lain masalah. Iki maksudnya kon kepingin jadi pemimpin iku lho ya apa menurut kon? Ya pemimpin harus kasarannya nothing tulus, gak ngarepnya apa-apa. Jadi kalau memang kepemimpinannya baik dan benar itu Nah, jadi anak ini durung iso fokus. Ngene lho, Rek. Ngene sik ya. Ora apa-apa ngene lho. Yang kita cari jawaban dari Anda semua, dan nanti kita akan tanya kepada Kanjeng Nabi endingnya. Uang sing njaluk utawa ngejok-ngejokno awake ceke dadi pemimpin iku ya apa? Oleh tagak, izin tagak, pantes tagak ngono lho menurut kon. ya
yang harus punya sifatnya yang amanah. Loh. Gitu. Loh, Pantes. loh. Gimana? Kok gak ngerti kan apa fokusnya? Enggak apa Mas. Oke, Ini problem serius ini. Nggih. Yang ditanyakan itu ngene lho, Rek. Ngene lho. Misalnya wis ngene wis gak gede-gede wis ndik langgar ae, ndik langgar. Ana arek situk, Rek, aku tak ngimami ya kon makmume ya ngono. Nah, nek ngono iku pantes ta gak? Nek arek liyane sampeyan Mas sing imam lah, iku lain masalah. Sing tak takokno iki nek ana arek situk ngomong, "Rek, makmum ya, aku ngimami ya." Oh, gak pantes. Gak pantes ya? Lha iku sing tak maksud. Gak pantes ya? Wis saiki imame diganti, "Aku bupati ya, kon rakyat ya." Gak pantes ya? Gak pantas. Gak pantes. Tahun 2019 aku ya presidennya ya, Rek ya, tak nyalon ya. Ayo apa? Pantes tak gak? Pantes. Loh, kok pantes? Nah, jadi Anda itu gampang keracunan sesuatu yang tidak jernih gitu. Wis enak-enak air bening kok mergo kon niku seneng karo gula mlebu kok anggap api kan gitu. Padahal urusannya kan air bening, air mentah kan apa? Air tawar kan gitu. Ngene wis. Duduk aku. Pokoknya nyalon lurah, nyalon bupati, nyalon presiden iku menurut awakmu nek wong Jawa ngene, saru ta gak iku? Saru ya. Saru. Jadi kita ini sekarang menjalankan beramai-ramai sesuatu yang saru tau sebenarnya. Nggih. Yang gak ngono nek persako wong Indonesia iku. Tapi kan gelem gak gelem kene iki kudu nglakoni ngono iku. Kudu mempermalukan diri sendiri pasang gambar. Orasi terus berdebat. Kok YouTube? Apa? Oh, enggak, maksud saya dalam rangka mencalonkan diri. Orang pasang gambar enggak apa-apa asal bukan dia yang pasang. Kalau orang lain yang pasang kan enggak ada masalah. Masa kan enggak iso bedakno ngene iki rek. Ngene lho wis ya, saiki tak gawe paralel didik ya. Paralel didik. Sekarang ini ada aturan bahwa kalau ada pegawai suatu instansi memperbaiki sesuatu di rumah Anda tidak boleh memberi tip, betul? Menurut kon bener tak gak aturan iki? Anak sing ngomong bener, anak sing ngomong salah. Jadi misalnya pegawai PLN atau pegawai apa wis? PLN ya, dandani instalasi listrik nggonamu, terus kon ditelepon kepala kantore, "Pak, tolong jangan kasih uang." Oke. Sing salah kenapa salah? Menurut kon. Kalau nggih. Gak apa-apa, kita belajar logika, kita belajar berpikir ya. Karena apa? Nanti iya. Kalau terus-terusan seperti itu nanti apa ya? Kerjanya itu mulai awalnya memang dia sudah kerja sesuai dengan jobnya, terus kemudian gara-gara diiming-imingi itu nanti sifat Kok niku angel menikmati sesuatu. Kon kait mangan apa jenenge gethuk terus pikiranmu wis melayu nang gendelot. Kait ndilat gendelot melayu menenang. Wong iki pertanyaane iku bener ta gak? Kon ngomong gini sik ta bener ta gak? Jadi kepala kantor PLN bilang ke kita jangan dikasih tip, ngono ya? Iku bener ta gak kepala PLN ini? Bener. Aturannya bener. Oke, ono sing ngomong bener, ono sing ngomong salah. Oke, yang sing ngomong bener, sing ngomong salah coba sebabnya. Ayo Mas. Langsung aja. Salah kalau dia meminta, tapi kalau kita memberi dengan ketulusan baru boleh. Tepuk tangan.
Oke. Jadi yang tidak boleh itu adalah dia meminta ke tuan rumah yang listriknya dia kerjakan karena dia memang bertugas dan sudah dibayar untuk memperbaiki listrik. Kan gitu. Tapi kalau kita yang punya rumah dengan listrik itu memberi sesuatu kepada yang dandani, salah atau benar? Tidak hanya benar, baik. Wong saya berterima kasih kok. Wong Anda bersyukur kok. Ojo meneh kok kayak duit, kok pek mantu oleh. Ya tak? Ya tak? Nah, ini yang bikin undang-undang di Indonesia dan yang memimpin Indonesia sampai tingkat tertinggi nggak ngerti bedanya. Bahwa yang nggak boleh itu meminta, tapi kalau memberi itu baik. Benar nggak? Lu ini nggak ngerti terus ya apa negara ganti selamat. Nah ini dia malah ngerti dia. Jadi ketok saiki milih calon pemimpin ini aja milih sing kepuluhan tapi sing topian. Sing diwalik pisan. Ah, wis tambah goblok meneh. Sing didelok duduk pikirane topine. Lah ngono, sing didelok duduk kelakuane tapi serbane. Lah ngono saiki. Nah, begitu tak bujuki ngono, Anda langsung sadar bahwa urusannya bukan topi atau peci, urusannya adalah cara berpikir kan gitu. Nah, ini yang harus kita dandani terus-menerus karena Anda orang-orang Ma'iyah ini bukan hanya generasi baru yang dinyanyikan Allah pada surat Al-Maidah 54. Yang dicintai Allah dan Anda mencintai Allah, maka Anda datang ke sini dengan ikhlas tanpa pamrih apapun kecuali perbaikan hidup demi Allah, kan begitu. Anda bukan hanya generasi baru yang dicintai dan dilahirkan oleh Allah, tapi Anda adalah yang membangun zaman baru. Di atas 10 tahun lagi dari sekarang akan ada zaman baru di mana Anda menjadi pemimpin. Cara berpikirnya berbeda, cara menafsirkannya berbeda, cara memandang sesuatu berbeda, cara menyikapi dan melakukan sesuatu sudah berbeda. Anda akan menjadi manusia zaman baru. Itulah sebabnya Anda digiring sama malaikat untuk ke sini. Sopo sing giring kon iku, Mang? Nek gak malaikat. Mulane nek numpak sepeda motor iku tolen ya. Sopo sih nyuruh-nyuruh aku? Ngono ya. Indonesia itu tidak ngerti begitu itu, Mas. Sama dengan hukum peras dan suap. Setahu saya yang dipersoalkan yang menyuap. Dan tidak kenal pemerasan. Saiki ngene wis, kon duwe usaha, apa? Njaluk izin nang sebuah kantor mbok apa kantore. Terus awakmu gak diizin-izinno, mergo biasae bayar sakmene nang wonge, upamane ya. Terus awakmu suatu hari bayar, pas ono KPK ketangkep nyuap kon. Lah ngono sih. Aku takon nang kon iku nyuap ta diperes? Kalau kamu tidak bayar, kamu tidak akan dikasih izin. Maka kamu bayar, terpaksa toh? Terpaksa toh? Nah ini penyuapan apa pemerasan? Tolong dipikirkan. Ada sedikit gradasi, ada beda sedikit. Ono wong sing anjen teko niat nyuap, ono. Karena kalau menempuh normal, karena dia tahu apa yang dia minta itu adalah proyek yang melebihi kapasitas yang seharusnya diizinkan. Maka dia perlu menyuap. Itu lain masalah, itu penyuapan. Nek program yang normal, yang seharusnya memang ditandatangani. Mosok kon niku rakyat mek kepingin jaluk legalitas kayak dodol warung, dodol sego ta apa ngono mosok gak dikei. Gitu aja kudu bayar gitu. Begitu Anda bayar Anda disebut nyuap, padahal Anda itu diperas oleh tradisi budaya birokrasi kan gitu. Nah, ada nggak pasalnya untuk pemerasan? Yang selama ini terjadi kan penyuapan toh. Lu kon iku diperes malah dituduh menyuap. Kan gitu. Oke. Maka meminta dan memberi itu bedanya sangat besar. Kita kembali ke pemimpinan mulane rek. Nek rakyate sing njaluk awakmu wajar. Sampeyan sing imami sampeyan non. Sampai mawon gitu kan, gitu, ikiai gitu ya. Nah. Tapi nek sampean sing jaluk,
Nah, itu baru masalah. Nah, sekarang ini kita melegalisir bahwa njaluk jadi pemimpin, menawarkan diri jadi pemimpin itu kebaikan dan kebenaran dalam bernegara. Ya bukan? Ya bukan katanya. Jadi kita sudah kehilangan prinsip terpenting dari rasa dan budaya kemanusiaan kita. Gelem gak gelem wis kudu wis kudu rai gedhek saiki. Nek biyen lak isin ngono iku. Wong aku nyebut jenengku isin kok. Aku rek upama ana panganan terus aku monggo gak kira aku nyerobot dhisik. Dan aku mesti gak uman. Karena saya punya rasa gak enak wis gak apa-apa arek sik engko aku kari-kari. Nek aku ndisiki kok sawangane ana ngono lho wong Jawa. Sawangane, apa bahasa Indonesianya? Sawangannya. Kan gitu, kan ada rasa itu tidak ada di dunia modern teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi saya ngerti ya masalah Dek ya, ngerti ya masalah. Oke. Irfan ada nambahin, Pak Dulu nambahin soal ini tadi soal menawarkan diri menjadi pemimpin. Ada pendapat yang lain, Mas? Nama saya Lukman, saya dari Ngoro. Kalau yang saya dengar dari Rasul itu justru orang yang menonjol-nonjolkan itu harus diinjak-injak gitu, nggak ditampilkan lagi begitu, Cak. Aku ket krungu iki Kanjeng Nabi ngongkon ide-ide uang. Ya saya tahu Anda gugup untuk menyusun kata, tolong diulang kembali. Jadi kalau menurut Rasulullah, kalau memimpin itu, kalau yang menonjol-nonjolkan diri itu justru nggak boleh dipilih. Sedangkan orang yang tidak menonjolkan diri itu yang harus diangkat, seperti itu. Rasulullah ngomong ngono temen ta. Iki lak logikamu dhewe. Ini cerita dari ya Kiai, gak apa-apa. Ya wonge gak kudu persis gak apa-apa rek. Yes. Artine wong gambar ra iku ana sing penceng ya. Ana sing pedhot wis gak masalah, tapi kan karepe apik ya, karepe bener ya. Ya lihat karepe ae nek presisinya ya tidak. Ya mosok sing gak menunjukkan diri sing kudu dipilih ya gak juga. Kan harus ada persyaratan kualitatif yang lain. Kalau mau gampang ya sudah. Rasulullah dengan 4 sifat itu Pak Muzamil ya. Apa itu? Sidik, amanah, tablik, patono si kuai, gak ada elektibilitas, gak ada apa mana sih jini liane elektibilitas, integritas, terus akseptabilitas. Dan itu ya salah jane itu. Akseptabilitas itu kan akibat, bukan sebab. Karena dia X maka dia diterima, kan gitu. Nah diterima itu yang namanya acceptable, gitu loh. Yang disebut oleh teori modern bukan inputnya tapi outputnya. Ya apa caranya mikir wong-wong itu, gitu loh. Kalau integritas masih lumayan, tapi kalau akseptabilitas, elektibilitas itu kan output, itu kan akibat. Masa ono syarat rukun kok akibat? Sholat itu gini akibatnya tanda anil fasa wal mungkar. Jangan bilang tersolat adalah tanda anil fasa wal mungkar. Itu salah satu kemungkinan akibat yang diharuskan oleh Allah itu. Tapi gak apa-apa lah, jangan kualik-walik kok. Sak dunia iki sak walik-walik. Mulane untuk dandani Indonesia tuh gak mikir politik tapi dandani pikirannya wong. Dan di Maiyah ini nomor 1 menurut saya adalah Anda berlatih keseimbangan berpikir dan presisi berpikir. Dan lumayan arek Maiyah saiki wis bangkit temen. Dan nanti kalau Anda mimpin Indonesia, beda Indonesia, zaman baru akan lahir dari Anda semua. Ngono ya, Dik ya. Matur nuwun. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Umam dari Madura.
Apa namanya, bagi saya pemimpin yang ingin mencalonkan dirinya sebagai orang yang siap ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin dalam satu pemerintahan, entah itu di satu daerah, kabupaten, provinsi ataupun negara, pertama pasti beliau itu mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan. Beliau apa namanya istilahnya berani bertanggung jawab. Yang kedua, beliau mempunyai mentalitas untuk menjadi seorang pemimpin. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi seorang pemimpin itu memang harus bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya seperti itu. Namun dilihat dari konteks kekinian, pemimpin masa kini itu gila pangkat, gila tahta. Sehingga disinggung dalam satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Jadi dalam tafsirannya itu apa namanya, di situ tidak ada kata-kata mentaati seorang pemimpin seperti itu. Jadi demonstran saat ini itu layak untuk mendemo seorang pemimpin yang memang tidak apa namanya, yang tidak patut sebagai pemimpin negara ataupun sebagai pemimpin apalah. Kalau dikontekskan kekinian seperti ya JKT seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya orang yang menawarkan diri jadi pemimpin itu gimana? Orang yang menawarkan diri sebagai pemimpin itu berarti dia itu gila pangkat. Gila pangkat. Jadi menurut Anda cenderung enggak? Kalau saya pribadi untuk menawarkan diri sebagai pemimpin itu saya kurang cenderung. Oke, berarti yang terjadi tanggal 15 nanti itu adalah festival orang gila pangkat. Bisa jadi. Festival nasional, toh? Gitu kira-kira, kalau saya cuma menjalani apa yang Anda omongkan. Bisa jadi. Lu kok enggak yakin? Istilahnya apa namanya? Istilahnya seorang itu berani untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin itu pasti apa namanya, bukan semata-merta mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, pasti ada istilahnya latar belakangnya. Mungkin latar belakangnya karena melihat kondisi masyarakat yang apa namanya istilahnya apa, dari sektor perekonomiannya mulai menurun atau apa, melihat dari lingkungannya udah mulai apa namanya udah amburadul dari segi apa namanya, dari segi biaya kehidupan sehari-harinya, sehingga seorang pemimpin itu seolah-olah meyakinkan kepada masyarakat, saya siap jadi pemimpin, saya akan bela rakyat miskin seperti itu. Mungkin seperti itu. Gini, saya minta Mas Irfan sama Cak Yus untuk mencoba melihat pengalamannya dan menemukan beberapa kategori. Apa sebabnya seseorang itu kemudian kita ketahui dia mencalonkan diri? Asal usulnya kan ada beberapa macam. Tolong Van. Apa kok wong-wong ku moro-moro pengen dadi bupati, kok wong moro-moro pengen dadi wali kota iku latar belakangnya kan mestinya tidak satu, mestinya ada bermacam-macam. Kemungkinannya apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Agak sulit juga tadi sebetulnya kesini itu kepengen silaturahmi ke Cak Nun. Digeret kesini wis pokoknya saonoe ya. Apa yang mencoba saya paparkan ini tadi kok ini babnya abot, bab pemimpin. Tapi karena di sini Jombang ya kulturnya Jawa juga lazim. Saya coba menjelaskan tadi masalah elektabilitas, masalah akseptabilitas. Jadi zaman dulu ilmu survei ini sudah pernah dilakukan sama leluhur kita namanya primbon. Jadi primbon itu bukan klinik. Kalau saya baca-baca, primbon itu adalah hasil survei dari mbah-mbah. Jadi dari sekian ratus ribu, jadi kalau orang itu lahirnya Jumat Pon itu dari 1000 orang nanti nasibnya yang 8.000 begini.
yang 100 begini, yang 50 begini. Disurvei lagi, kira-kira jodohnya bagaimana kalau antara Rebo Pahing sama Jumat Kliwon. Disurvei lagi 1000 orang, turun-temurun ilmunya. Kalau teman-teman baca itu ada teorinya Mbah Lantip, ada Joyoboyo, macam-macam. Kalau Cak Nun kemarin sempat bahas masalah Cino karo Londo. Lah, ini saya ada temuan. Didengar ya. Jadi ini salah satu metodologi ilmiah. Jadi ketika saya diskusi sama teman-teman itu ditanya terkait jodohnya Jokowi dengan Indonesia aja. Lah ya kan bingung jawabnya. Jadi sama teman-teman ini, wis loh, sampean kan ngaji sama Cak Nun pasti tahu bocoran nih. Didesak gitu, nggak tahu mas. Lek Prabowo piye? Loh, kok jangankan Prabowo. Saya jawab Jokowi saja nggak tahu. Akhirnya saya buka primbon mas. Jadi primbonnya itu kalau saya pertemukan antara Jokowi sama Indonesia. Jokowi itu kan lahirnya Rebo Pon 21 Juni 1961 ya. Loh, ini metodologi loh. Piye to? Asli iki. Ratusan tahun dipakai di Matraman, di Jawa semuanya dipakai. Mau nanam juga pakai primbon. Tak teruskan ya. Rebo Pon 21 Juni 61. Indonesia itu 17 Agustus 1945. Nah, iki jeru ya. Ada 5 kategori di sini. Kalau dihitung berdasarkan neptu hari dan pasaran, masing-masing pasangan dibagi 9. Waconen wakeh ning ngene sing ngene. Pertama, rumah tangga Jokowi dengan Indonesia ini rumah tangganya akan banyak mengalami mara bahaya. Loh, ono loh ya. 1. 2. Berdasarkan hari lahir, rumah tangganya akan mendapatkan keselamatan meskipun banyak fitnah. Loro. 3. Pasangan dalam perhitungan termasuk kategori gonto. Lah, kehidupan rumah tangganya sedikit atau jarang memiliki keturunan. Jadi keturunan itu adalah kesejahteraan. Ya wajar lek akeh wong makin susah. 4. Berdasarkan jumlah neptu hari dan pasaran. Ini disebut kategori lungguh. Singkatnya adalah ya selamat, tapi ki ya wis mek selamat-selamatan gitu. Terakhir ini. Pasangan suami istri dalam kehidupannya seringkali menanggung malu. Maksudnya adalah Jokowi dengan Indonesia itu sering menanggung malu. Gitu. Maka syaratnya 1, harus melakukan ruatan memotong hewan, misalnya ayam. Loh, sederhana Jokowi itu. Jadi lek pengen selamat iku mbeleh pitik. Nah, selamatan. Ini metodologi bukan, tapi ya rada piye gitu. Nah, ini metodologinya saya suka dari Prof Pipit. Prof Pipit itu sahabatnya Cak Nun ketika 1 tahun di Jerman. Beliau profesor, tapi selalu bisa menampilkan sesuatu yang metodologi, tapi walaupun rada kampungan sih. Dalam jog-jognya itu dipakai. Nah, ini kalau jenengan ilmunya ndek-ndekan tinggal search metodologinya dari Jawa. Nah, jadi dari 5 kategori Jawa itu faktanya dulu, dan saya yakin di Solo itu pasti sudah dibedah ini. Jadi sebelum nyalon itu sudah dibedah. Kira-kira begitu. Nah, 3 menit, kurang 2 menit. Nah, terkait PR dari Cak Nun ini rada jeru titik. Saya kemarin izin untuk nulis terkait kok sekarang ini persoalan jihad itu kok enggak karu-karuan. Jihad ini urusannya juga dengan pemimpin. Jadi menurut Anda semuanya, jihad itu hak prerogatif yang diberikan Tuhan ke masing-masing manusia atau bukan? Yang bisa diwakili orang lain enggak? Kira-kira memilih pemimpin yang itu seperti yang disampaikan Cak Nun tadi itu merupakan metodologi jihad paling bawah enggak? Gitu. Jadi kalau bermakyah ini, kenapa semua orang itu memandang Jakarta sebagai simpul dan sebagai simbol?
kok nampaknya juga enggak. Kalau orang NU itu diwakili oleh PBNU, kalau tulisan Cak Nun kemarin tolong diingat-ingat ulang terkait tulisan yang terakhir terkait bangsa yatim piatu. Haknya umat ini diambil alih oleh kelembagaan. Jadi di Ma'iyah ini selalu diajarkan terkait nguri-nguri apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita. Jadi Cak Nun selalu menonjolkan itu. Ketika teman-teman keluar dari sini nanti minggu depan sudah stres lagi, ketagihan ketemu Cak Nun. Paling gampang lihat YouTube sekarang. Tapi bagi saya ini adalah oase. Ma'iyah ini adalah oase. Kalau di tempat lain pada bingung menentukan siapa pemimpin, sebetulnya saya itu sudah enggak perlu ngomong lagi. Karena waduh, dari tahun 2006 itu waktu Padang Bulan saya ikut di sana itu Cak Nun sudah bicara bagaimana bangsa Indonesia ke depan, bagaimana bicara PR besar kita, mulai dari teori Garuda akan jadi emprit seperti apa, sudah wis tutuk kabeh lah. Kalaupun misalkan kita tarik ke ranah dunia, misalkan gini Cak, saya tidak akan berbicara pemimpin karena izin itu loh, izin. 1 menit terakhir, apa yang dilakukan Ma'iyah dulu di abad akhir 19, Anthony Giddens, salah satu sosiolog terkenal di Eropa dan diakui oleh salah satu tokoh yang sangat dominan itu, mereka itu hanya nulis begini. Jadi yang dilakukan Ma'iyah begini ditulis, kemudian dibikin kerangka, jadilah teori untuk menyelesaikan konflik di Eropa. Di Rusia, ketika ada namanya Tsar Nicholas, ada revolusi, ya kan? Tokohnya saya agak lupa namanya, rodo asing. Dia adalah seorang Yahudi yang kemudian dikenal di Harvard di era abad awal 25 tahun di Amerika. Mengupas tentang kebudayaan, mengupas tentang kesalahan berpikir bangsa di Eropa, mengupas tentang dominasi dari orang yang mengenal budaya, orang yang mengenal sosiologi masyarakat adalah tumpuan perbaikan Amerika di 1925 awal. Dan yang ditulis sama sosiolog muda ini, kalau ada yang kenal sosiolog ini dari Rusia, mungkin ada yang kenal. Lah, yang dikupas oleh sosiolog ini adalah apa yang dilakukan oleh Cak Nun, oleh Ma'iyah ini untuk mengerti bagaimana memilih pemimpin dari proses sosiologi atau masyarakat yang sudah kacau balau. Dulu pernah ada gitu loh. Nah, Indonesia 1945 Cak Nun sudah mungkin 15 tahun sudah membuat gebrakan hampir 31 simpul. Ini belum pernah ada. Bahkan H.W.S. Cokro pun tidak banyak, simpulnya hanya sekitar 2 juta aja. 2 juta di ELA itu. Lah kalau dihitung-hitung simpulnya Cak Nun itu secara teori, sosiologi, secara struktural ada. Struktural pun karena dia ada kayak seperti Mas Dudung, ada teman-teman yang lain. Mereka menjaga di setiap simpulnya. Nah, fungsinya juga jalan gitu. Jadi Ma'iyah ini kalau hari ini Cak Nun mengelaborasi atau mengulang-ulang lagi, sebetulnya rodok telat Cak. Jadi di era tahun 2000